Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you doing today, my students? Really hope that you are so fine, as fit as a fiddle. Ya, saya berharap anak-anak sehat hari ini. Semoga saja ini hari terakhir untuk kita ketemuan daring. Tapi kalau misalkan nanti pemerintah menginginkan agar kita masih lanjut, ya apa boleh buat, harus diikuti, harus ditaati dan dipatuhi peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Right. For our meeting today, what will we discuss? Kira-kira apa yang akan didiskusikan ya? Alright, we will have the review unit for unit 6 and 7. Kita akan mereview, mengulas kembali apa yang sudah kita pelajari di unit 6 dan 7. Okay, right? Absolutely for the students in the 11th grade, and then especially for my students in MA Salafiyah Kajian, presented by me. And then can you just guess or predict what is the material that we will discuss? Right? I count up to 3. Come on. 1, okay, 2, and then 3. Good. Your prediction is correct. That is about personal letter and cause effect. Okay, right? Yang akan kita bahas hari ini adalah tentang personal letter sama cause effect. Pak Wid hanya akan mengulas ya. Kalau untuk videonya yang tentang satu-satu, maksudnya per bab, per unit, bisa kalian lihat di video yang sebelumnya. Right? You can visit my YouTube channel. Bisa dikunjungi di channel YouTube-nya Pak Wid, asal diketik ini dari search bar di YouTube pasti ketemu. Okay, right? Before we go into the materials we will discuss today, what is the competence should you have for personal letter? Yang akan kita bahas, murid-murid nanti harus memiliki kompetensi dalam hal satu, applying language features to personal letters. Jadi bisa mengaplikasikan, menerapkan tampilan bahasanya untuk kalimat-kalimat yang muncul dalam surat pribadi, right? What is the second? You need to be able to compare to personal letters, ya. Bisa membandingkan mana toh surat pribadi yang betul atau tidak. Ya, seharusnya memiliki kompetensi ini. Satu lagi, analyzing the social functions and text structures of personal letters. Ya, anak-anak ya harus punya kemampuan untuk menganalisa apa fungsi sosialnya. Masih ingat kan bahwa personal letter itu adalah surat pribadi ya, kemarin itu yang penjelasan komplit dan awalnya ada di video sebelumnya. Oke, right? Tapi sebelum kita lanjut ke materi yang lebih detail, kalau misalkan memungkinkan atau dibutuhkan, anak-anak silakan siapkan alat tulisnya. Nanti dikasih poin-poin untuk bagian-bagian yang kurang dimengerti, right? Sambil disiapkan minuman boleh, ataupun mungkin snack biar belajarnya lebih semangat begitu ya. Oke. Iklan lewat tadi motor. Oke, here we go. Right. Oh, I have 3. What are these? Okay. Class, you need to read this letter carefully and answer the questions. Anak-anak nanti harus membaca surat ini dengan hati-hati dan jawab pertanyaannya ya. Okay. Wow. Dear Saddam, I just heard from Armando that you are hospitalized right now. I know how boring being stuck in a hospital feels, but you must bear with it. I am praying for your fast recovery. I believe that the doctors and nurses are giving you their best treatment. I understand that you might not want to see visitors, so I'll call you later. Always at your side, Lolita. Nah, ini surat dari siapa ya? The sender, pengirim itu pasti ada di bawah. Sementara diadresi atau orang yang dituju ada di atas. Berarti ini kepada Saddam. Alright. The letter is intended to Saddam. Apa yang terjadi? Inti dari suratnya bahwa let's translate this letter together. Aku
baru saja mendengar, just itu baru saja ya, mendengar from Armando, dari Armando, bahwa kamu dirawat di rumah sakit sekarang. Saya tahu betapa boring, right? What is boring? Membosankan. Saya tahu bagaimana membosankannya. Stuck itu maksudnya tetap di situ. Dalam bahasa mungkin terjebak, tersangkut, atau ya terpaksa berada di situ ya, di rumah sakit. Rasanya seperti apa saya tahu. Tapi kamu harus melakukannya, membiarkan hal itu terjadi. Nggak bisa ngapa-ngapain ya, memang harus ya. Saya berdoa untuk kesembuhanmu yang cepat. Semoga kamu cepat sembuh. Saya percaya bahwa para dokter dan perawat memberikan pengobatan terbaik mereka untukmu. Saya mengerti bahwa kamu mungkin tidak ingin melihat para pengunjung, apalagi zaman pandemi seperti sekarang. So, I'll call you later. Nanti aku akan telepon ya. Okay. Always at your side artinya bukan selalu ada di sampingmu, dalam artian ya sebagai teman dekat yang perhatian begitu. Ya, okay, right? Here are some examples. What is the letter about? Let me help you. Nanti anak-anak silahkan cari jawabannya. Saya hanya membantu untuk mengartikan ya. What is the letter about? Tentang apakah surat itu? Nah, tadi diingat-ingat suratnya tentang apa? Oke, right? Silakan untuk diisi nanti, dicoba untuk memberikan jawaban semampunya. Grammarnya belum sempurna, tidak masalah. Nanti akan kita perbaiki bersama-sama di lain waktu, right? The second, what is the purpose of this letter? Apa purpose, tujuan dari surat ini? Yang ketiga, what is the relationship between the writer and the reader? Apa hubungan antara penulis dan pembaca? Kita bisa menebak tadi ya, antara Lolita dengan Saddam itu apakah mereka rekan kerja ataukah mungkin tetangga? Ya, yang kayaknya memungkinkan silahkan ditebak karena ada beberapa kemungkinan yang masuk akal gitu, right? How about number 4? Think of the reasons why the writer has not visited her friend at the hospital. Fikirkan 2 alasan mengapa penulis itu tidak mengunjungi temannya di rumah sakit itu. Kira-kira kenapa ya? Kemungkinan. Okay? And then the last, how will Saddam feel after receiving the letter? Bagaimana perasaannya Saddam? Akan seperti apa perasaannya Saddam setelah menerima surat ini, surat itu, right? So later think about the possible answers and then try to write down. If you have your own time to practice more, just do it. It will be useful for you someday how to be good in composing English sentences, right? Nah, gitu. Ini ada satu lagi. Nah, kalau tadi surat pribadi dari siapa ke siapa, yang ini juga ada, right? Anak-anak nanti harus mengubah kata-kata yang di dalam kurung ini disesuaikan dengan tensesnya. Kalau kalimatnya sudah lampau maka harus jadi past tense, kata kerja kedua. Tapi kalau kayaknya kok sekarang-sekarang atau jadi kebiasaan, maka harus kata kerja ke satu. Ingat dulu aturannya, Dewi Ayu nggak doyan S, ya kan? Untuk memudahkan begitu, they, we, I, and you don't have to add S or ES after the verbs. Kamu tidak perlu menambahkan S atau ES setelah kata kerja. How are you, Linda? I, bla bla bla, you are well. Saya berharap kamu sehat. Berharapnya kan sekarang ya. Berarti apa kira-kira jawabannya? Hope kata kerja ke satu apa kedua? Kalau kedua berarti sudah kemarin berharapnya, sekarang sudah tidak lagi. So, the answer is hope saja. Oh, right. I'm okay here. Winter is approaching and the weather is getting colder. Musim dingin itu akan segera datang dan cuacanya menjadi lebih dingin. Yeah, it's really cold sometimes there. The cold winter, nah, musim dingin yang dingin ini mengingatkanku tentang piknik kulo musim autumn. Autumn is musim
gugur. Musim gugur yang lalu mendekati musim dingin itu pasti musim gugur dulu. Nah, yang sekarang ini mengingatkan dia kan, remind, karena the cold winter berarti musim itu dihitung 1 di sini ya. Maka remind-nya harus tambah s, reminds. Nah, oke, so let me tell you about it. Last autumn, I went to a park with my friends. Nah, musim gugur tahun lalu, aku pergi ke sebuah taman dengan temanku. Berarti harus past tense karena yang dulu sudah selesai dilakukan. It bla 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 us for hours to get there by motorbikes. Nah, jadi kita itu perlu waktu 4 jam untuk sampai di sana naik motor. So, ini berarti sudah dilakukan. Maka take kata kerja keduanya took, right? Then when I passed a railroad, suddenly my motorbike, bla bla bla. Jadi ketika saya itu melintasi sebuah rel kereta, tiba-tiba motor saya berhenti. Berhentinya kapan? Sudah dulu kan, maka harus kata kerja kedua. Right? And tidak mau jalan motornya. Ya, tidak mau di starter begitu. Maka will bentuk lampaunya adalah, right? Do you remember? Good, would. I tried to drag it. Aku coba untuk menyeretnya, but it was too heavy. Tapi terlalu berat. Saya takut. Takutnya kan dulu. Maka be itu bentuk kedua dari be, MSR. Maka bentuk keduanya was atau were. I harus pakai sure, pakai was. I was terrified. Saya takut. My friends were calling me worriedly. Teman-temanku berteriak padaku dengan khawatir. At that time, pada waktu itu, berarti sudah dulu ya, saya berpikir saya akan mati ketika kereta itu lewat. Nah, berpikirnya kan dulu, berarti I thought bahwa I would die right when the train passed by. Fortunately, at the last moment, one of my friends came to help me drag the motorbike from the railway line. Untungnya, di saat terakhir salah satu temanku datang untuk membantuku menyeret sepeda motor dari barisan rel itu. So, as I remember, seperti yang saya ingat, sekarang ingatnya that moment now, bahwa sekarang momen sekarang itu saya baru menyadari how precious life is, betapa berharganya hidup itu. Ya. Apakah kamu punya momen yang tak terlupakan yang kamu ingin berbagi denganku? So, kalau menanyakan sekarang, do you have an unforgettable moment? Okay, I'll be waiting for your reply. Saya akan menunggu jawaban atau balasanmu. Best wishes, Aurora. Dariku, Aurora. Okay, that is so easy, right? Okay, the next is for the second. Nah, tadi tentang personal letters. Sekarang ini cause effect. Jadi ini yang pembahasan kedua, right? Kalau nanti kurang jelas boleh diulang lagi, ya, karena juga tergantung ini terkait dengan durasi begitu. Oke, right? Cause effect ya, sebab akibat. Masih ingat dulu harus pakai because atau because of, atau misalkan cause itu artinya menyebabkan. Nah, sekarang ini dalam bentuk kalimat sebab akibat yang lebih panjang, right? Here we go. Oke. Jadi Pak Wid punya challenge. So the things that you have to do is find the causes of the following effects. The first one has been done for you as an example. Temukan penyebab-penyebab dari efek yang berikut ini. Nomor 1 sudah dilakukan atau dikerjakan sebagai contoh. For example ya, I forgot to set my alarm clock, so I woke up late this morning. And the effect, I missed my school bus. Saya lupa menyetel jam alarm saya sehingga saya bangun terlambat tadi pagi. Dan efeknya adalah saya ketinggalan bus sekolah saya. Right? Many children suffered from dengue fever. Banyak anak-anak yang menderita demam berdarah. Nah, kira-kira penyebabnya apa? Kalau ada efek bahwa anak-anak banyak yang menderita demam berdarah, mungkin opsi dalam bahasa Indonesia ya,
Karena banyak genangan air, satu. Karena mereka tidak memiliki sistem kekebalan tubuh yang kuat, maybe. Yang ketiga, karena sekarang ini sedang banyak nyamuk misalkan saja. Atau yang terakhir, karena banyak orang yang juga terkena demam berdarah di lingkungan itu. So there are many options that you can choose and then try to write down in English. Cobalah untuk menuliskannya dalam bahasa Inggris. Salah, no problem. Salah itu tidak masalah, nanti bisa dibetulkan sambil jalan, ya. Salah itu sebagai bukti bahwa anak-anak belajar. Kalau orang tidak pernah salah, mungkin malah tidak pernah belajar, ya. So never give up, keep on studying, teruslah belajar. Okay, right, the next. The village is isolated from civilization. Desa itu terisolasi dari peradaban. Mungkin ketika ada sebuah desa yang terisolasi jauh dari peradaban, ada banyak kemungkinan. Yang pertama, mungkin karena letaknya sangat terpencil. Yang kedua, mungkin karena tidak bagusnya akses jalan, ya. Yang ketiga, karena letaknya di tengah hutan yang lebat. So there are many things that you can write down. Jadi ada banyak hal yang bisa kamu tuliskan, right? And then the last, many rice plants dried up and died. Banyak tanaman padi mengering dan mati. Nah, kira-kira kenapa ya? Yang logis itu satu, karena tidak ada hujan dalam jangka waktu yang lama. Pertama. Kedua, karena kekeringan atau musim kemarau yang berkepanjangan. Yang ketiga, karena terkena limbah dari perusahaan yang membuangnya ke area tersebut, limbah padat ya, bukan limbah cair, sehingga mati, mengering dan mati. So you can just choose from the options and then try to write down in English. Coba untuk kira-kira opsi seperti itu, kalau saya ingin menuliskan dalam bahasa Inggris harus seperti apa, right? Okay, I give you the opportunity for trying to make your own sentences, so you will have like a broad mind, sehingga anak-anak akan memiliki pola pikir yang lebih luas begitu, ya. Okay, right, let's go on with the next. Pak Win akan menjelaskan sedikit tentang pemakaian because sama because of. Okay, one by one. Because is a conjunction that means it must be followed by a subject and verb. Because itu adalah kata hubung, sehingga harus diikuti oleh subjek dan kata kerja. Jadi nanti bisa anak-anak lihat kalau dalam contoh-contoh kalimat setelah because itu harus ada pelakunya dan ada kata kerja. Kalau tidak ada kata kerja berarti pakai to be, right? Am, is atau are itu. For example, I could not go out because I had a cold. Aku tidak bisa pergi keluar jalan-jalan, maksudnya ya, karena saya terkena, a cold itu bukan sebuah dingin, tapi di sini pilek. Karena saya pilek. Biasanya kalau orang pilek itu malas untuk keluar. Oke. So, once again, that because nih, because itu selalu diikuti ada subjek sama verbnya. Ini ada subjek, ada verb. Bisa verbnya itu bentuk ke 1, 2, ataupun mungkin bahkan ketiga. Atau kalau tidak ada kata kerja harus pakai be, yaitu bisa am, is, are, was atau were. Right? Oke. Yang berikutnya, because of is a conjunction. It is a preposition. That means it must be followed by a noun phrase, not a verb phrase. Jadi, because of itu bukanlah konjungsi atau kata hubung. Itu adalah sebuah preposisi. Itu berarti harus diikuti oleh noun phrase atau dan bukan verb phrase, ya, noun phrase. Oke. Contoh, I couldn't go out because of my cold. Aku tidak bisa pergi keluar karena pilekku ini loh. Nah, because of itu diikuti kata benda.
my coat, my book, my house, my cat, itu adalah kucingku, iniku, rumahku, bukuku, begitu. Ya, sehingga itu kata benda. Because of diikuti kata benda atau noun phrase, begitulah. Ya, noun phrase itu frase yang diakhiri dengan benda. Right? The next explanation is that because of itu diikuti, tidak pakai subjek ya, tidak ada subjeknya, tapi selalu diikuti noun phrase. Alright, that is the explanation. And then I have exercise for you to do. Coba beberapa itu dilihat, nanti ditebak, dan kira-kira isinya apa, dipikir tadi penjelasannya. Pokoknya kalau setelah titik-titik itu yang harus diisi because atau because of. Kalau ada kata kerja, ada subjek dan kata kerjanya, maka harus pakai because. Tapi jika tidak ada subjek dan kata kerjanya, harus diisi pakai because of. Right? Okay. Here we go. Like number 1. I couldn't participate in the tennis tournament, blah blah blah, my injured leg. Ada subjeknya. Subjek itu I, you, we, they, he, she, it itu ada tidak? Tidak ada. Dan di akhir itu adalah leg. Leg itu kaki. Berarti kata benda. Berarti kalau diakhiri dengan noun phrase, berarti jawabannya because of. Right? Okay, nomor 2. Blah blah blah, my poor eyesight, I need to sit in one of the front seats of the class. Karena penglihatanku yang tidak baik, saya perlu duduk di salah satu dari tempat duduk yang di depan di kelas. So, setelah titik-titik yang harus diisi tadi, kok tidak ada subjek dan kata kerja, ini tidak ada. Pasti isinya because of. Right? Okay. Then number 3, I can't come with you right now, blah blah blah, the lift is out of order. Ada the lift, ada is. Alright, kalau tadi katanya kalau tidak ada kata kerja harus MSR itu ya, berarti harus pakai because. Right, saya lewati nomor 3. I can't come with you right now, I have an exam to study. Ada subjek, ada kata kerja, pasti because. Right? Nah, seperti itu. Ya, ini juga tadi because. Right? He was born in the States. Berarti ada subjek, ada kata kerja, atau di sini to be. Right? Ini kata kerja ketiga karena kalimatnya pasif. Karena dia dilahirkan di Amerika, maka Daniel itu adalah warga negara Amerika. Oke, so because. Nah, seperti itu dan selanjutnya. Jadi anak-anak bisa cek ya, nanti apakah saya sudah tahu apa belum. Nanti link untuk mengerjakan latihannya akan Pak Wid berikan. Oke. That is the things that I can explain you for today. So please, I want you all to be the winners. Saya pengen anak-anak itu jadi pemenang, jadi juara untuk dirinya sendiri. Ya kan? Lakukan yang terbaik. So, here are the tips. Study regularly, please. And then repeat it. Ya, diulangi, and then don't be shy. Ingat, ini bukanlah hal yang memalukan untuk belajar, jadi tidak tahu menjadi lebih tahu. It's just amazing. Itu hal yang luar biasa sebenarnya. And then ask if you don't know. Bertanyalah jika kau tidak tahu, dan di akhir be optimistic, yang optimis. Semoga apa yang Pak Wid jelaskan hari ini bisa menambah pengetahuan kalian, bisa mengaplikasikannya dalam kalimat yang dipakai sehari-hari. Right? Akhirnya harus menyudahi pertemuan kita. Jangan lupa untuk diulang lagi ya materinya ya. Semoga anak-anak tetap bisa menjaga kesehatan. Insya Allah kita bisa segera ketemu nanti. Oke. Akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye.